UGR Tol Kediri Kertosono di Kabupaten Nganjuk akhirnya cair pada 11 warga desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom. Pembayaran selanjutnya akan dijadwalkan di Desa Wates, Kecamatan Tanjung Anom, dan Desa Ngelundu, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. Berikut ini informasi selengkapnya. Uang ganti rugi tanah dan bangunan yang terdampak tol Kediri Kertosono akhirnya cair di Kabupaten Nganjuk. Warga desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom yang pertama kali menerimanya. Ada 11 warga yang bisa mencairkan uang ganti rugi di balai desa kemarin. Ganti rugi paling banyak diterima oleh Lili Anggraini. Ia mendapatkan ganti rugi sekitar 570 juta. Lili mendapatkan ganti rugi terbanyak karena lahan miliknya paling luas terkena pembangunan tol Kediri Kertosono dari 11 warga tersebut, yaitu sekitar 650 meter persegi. Pembayaran ganti rugi tidak dilakukan secara tunai, namun transfer ke rekening penerima. Dalam pencairan ganti rugi tersebut, tidak ada antrian panjang, karena jumlah penerima hanya 11 orang. Tidak ada yang merasa keberatan ataupun protes. Jika ada warga yang tidak bisa tanda tangan, maka diminta untuk cap jempol saja. Dan semuanya sudah sepakat dengan nilai ganti rugi yang diberikan. Lebih lanjut, pencairan ganti rugi dilaksanakan secara bertahap, karena PPK menunggu Lembaga Manajemen Aset Negara untuk proses pencairannya. Untuk itu, bagi warga yang belum menerima ganti rugi, diharapkan lebih bersabar lagi. Sementara itu, Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk, Richard Noko, juga hadir di sana. Ia mengatakan, besaran ganti rugi tergantung luas lahan dan bangunan yang terkena dampak pembangunan tol Kediri Kertosono. Perhitungan atau besaran ganti rugi ini menjadi kewenangan pihak appraisal. Terpisah, Ngadimin mengaku lega setelah menerima uang ganti rugi, karena sebelumnya ia bingung saat sawahnya dipatok tol Kediri Kertosono. Namun uang ganti rugi belum diberikan, dan akhirnya cair setelah setahun mengurus berkas kemana-mana. Untuk diketahui, tol Kediri Kertosono memiliki panjang 20,75 km. Tol ini melewati 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk, yang mencangkup 5 kecamatan dan 22 desa. Untuk Kabupaten Nganjuk ada 3 kecamatan yang dilewati, yaitu Kecamatan Prambon, Kecamatan Tanjung Anom, dan Kecamatan Sukomoro. Tol Kediri Kertosono ini merupakan proyek strategis nasional untuk mendukung Bandara Internasional Kediri. Seterusnya, setelah 11 warga desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom yang sudah menerima UGR dilarang menanam di sawah yang terdampak tol Kediri Kertosono karena uang ganti rugi telah dicairkan pada Jumat 28 Juli 2023 lalu. Otomatis, sawah tersebut sudah bukan milik warga lagi, namun beralih menjadi milik pemerintah yang akan digunakan untuk tol Kediri Kertosono. Warga diberi kesempatan untuk memanen jika sudah panen, dan tak boleh menanam kembali. Menurut PPK Tol Kediri Kertosono Kartikasari, pihaknya memberi kelonggaran warga untuk memanen karena saat ini sawah yang sudah diberi ganti rugi itu masih ada tanaman jagung dan belum dipanen. Agar warga tidak mengalami kerugian, maka tanaman jagung tersebut diizinkan sampai panen, karena pembangunan tol Kediri Kertosono belum dilaksanakan. Namun, setelah panen jagung, mereka dilarang menanam kembali. Tanaman ini adalah yang terakhir. Tim PPK saat ini fokus pada pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk tol Kediri Kertosono. Setelah pencairan di Desa Sambirejo, pihaknya akan mencairkan ganti rugi di Desa Wates, Kecamatan Tanjung Anom, dan Desa Ngelundu, Kecamatan Sukomoro.
karena proses administrasi warga terdampak tol di 2 desa tersebut sudah beres. Mengenai kapan pencairan ganti rugi, Kartika Sari mengaku belum tahu, masih menunggu informasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara. Terpisah, Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk, Richard Noko mengatakan, pembangunan tol Kediri Kertosono belum dilaksanakan karena pembebasan lahan belum selesai dilakukan. Biasanya, pembangunan akan dimulai setelah pembebasan lahan hampir tuntas. Biasanya setelah 75% pembebasan lahan selesai, maka kontraktor akan mulai melakukan pembangunan. Sebelum pembangunan, sosialisasi akan dilakukan, sebab bahan-bahan akan didatangkan, kemudian pekerja akan berdatangan dengan alat-alat beratnya. Warga setempat harus mengetahui agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Dan saat ini fokusnya masih pemberian ganti rugi untuk warga terdampak tol Kediri Kertosono. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.